Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dapat hadir kembali di majelis ilmu. Semoga kita semuanya diniati dari rumah mencari ilmu, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita semuanya mulai dengan membuka hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini menjelaskan tentang maratibuddin atau tingkatan-tingkatan derajat-derajat dalam agama Islam. Tingkatan apa saja yang ada di dalam agama Islam itu disebutkan di dalam hadis kedua ini. Hadis kedua ini lebih sering disebut atau lebih sering terkenal dengan nama hadis Jibril. Jadi saking lengkapnya isi dari hadis kedua ini, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa asalnya Islam atau semua landasan yang ada di dalam agama Islam itu semua tercantum berada di hadis yang kedua ini. Hadis Jibril namanya. Biasa ulama-ulama menyebut hadis kedua ini hadis Jibril. Sampai ada yang mengarang sebuah kitab juga dengan nama Syarah Hadis Jibril. Monggo kita semuanya buka, kita baca, kita maknai sedikit demi sedikit. Ini nanti tidak langsung utuh kita membahas masalah hadis ini, tapi kita bagi menjadi beberapa bagian karena waktunya juga tidak terlalu lama. Al hadis usani hadis ingkang kaping pindho an Umar aidan diriwayatake saking Umar aidan halih maneh radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Umar bainama antarane ana nahnu utawi kita iku julusun lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ing sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing salah siji dina. Ittala'atu tibnatu maka tiba-tiba dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siyabi kang banget putih kelambine, syadidu sawati sya'ri kang banget ireng rambuté, layura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa atharu safari labete lelungan, wala ya'rifu lan ora weruh ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong siji, hatta jalasa sahingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mongkon nyandarake sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wada'a lan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni kabarana ingsun anil islami saking Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu utawi Islam iku antas hada yento nyekseni sira alla ilaha yento ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan saduhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah, wa tuqimu lan jumenengake sira as-sholata ing salat, wa tutalan nekake sira wa tu'tiya lan nekani sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan, wa tahujjalan haji sira al-baita ing Baitullah in istaqamta lamun puasa sira ilaihi maring haji apane sabilan dalane. Pun dugi mriki riyen ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Monggo kita pahami sedikit-sedikit kata per kata, makna per makna, sehingga kita bisa memahami hadis ini, karena memang hadis ini termasuk hadis yang paling
utama sebab semua pokok-pokok landasan agama Islam masuk pada hadis Jibril ini semuanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang meriwayatkan hadis ini an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa Umar bin Khattab manaqibnya seperti apa, kelahirannya, kemudian masa mudanya sampai kemudian masuk Islam, sampai kemudian wafatnya Umar bin Khattab kita sudah tahu. Tapi satu hal yang akan saya ceritakan sebentar di sini tentang Umar bin Khattab, yaitu pada zaman setelah perang Khaybar. Setelah perang Khaybar yang melawan bangsa Yahudi, itu umat Islam waktu itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Sampai-sampai saking luar biasa kemenangan yang didapatkan oleh umat Islam, itu umat Islam mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak sekali, sehingga kemudian banyak orang Islam zaman itu yang awalnya miskin, awalnya tidak punya apa-apa, tapi kemudian setelah perang Khaybar mendadak kaya. Jadi fenomena mendadak kaya itu tidak hanya mulai ada pada waktu sekarang ini saja. Kalau kemarin kita melihat di berita ada orang Tuban yang tanahnya terbeli oleh Pertamina sampai bisa membeli 1, 2, 3 mobil sekaligus. Tapi kalau zaman perang Khaybar itu sudah ada fenomena mendadak kaya. Salah satu yang tiba-tiba menjadi kaya itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu perang Khaybar, setelah perang itu mendapatkan ghanimah harta rampasan yang banyak sekali. Monggo jenengan nanti bisa melihat di hadis Bukhari atau Muslim, di riwayat Bukhari atau Muslim disebutkan ceritanya seperti itu. Umar bin Khattab curhat, bertanya kepada Rasulullah setelah perang Khaybar. Pertanyaannya neta, wahai Rasulullah, saya setelah perang Khaybar mendapatkan harta rampasan yang banyak sekali yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saking wakai, saking sugih, bingung mau diapakan harta yang banyak ini. Jawabnya Rasulullah apa? Jawabnya Rasulullah, kalau kamu menghendaki, jika kamu menghendaki, maka harta rampasan itu tanahnya kamu ambil, terus kemudian di tanah itu kamu kamu tanami tanaman, dan hasil dari tanaman itu kamu sedekahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Jadi tanah yang didapatkan dari harta rampasan perang Khaybar miliknya Umar bin Khattab itu, jika kamu menghendaki tanah itu diolah, hasilnya disedekahkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, budak, orang fakir, orang miskin, kemudian orang-orang yang fisabilillah, semuanya seperti itu. Apa inti dari situ? Inti dari situ adalah bahwa sebenarnya Umar bin Khattab, orang yang terkenal garang, orang yang terkenal keras, itu ketika mendapatkan harta yang sangat banyak setelah perang Khaybar, itu pun ternyata juga berpikir tentang hartanya. Tidak wae wis tak pek kabeh tak gawe, enggak. Tapi kemudian dia itu mempunyai sifat zuhud yang besar. Sifat zuhud, jadi harta itu tidak kok kemudian diambil sendiri, tidak, tapi kemudian berpikir bagaimana harta ini bisa dioptimalkan. Maka dari itu akhirnya kebanyakan ulama menyebutkan bahwa hadis ini di Bukhari Muslim ini ada hadis cerita tentang harta tanahnya Umar bin Khattab yang banyak, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk mengoptimalkan tanah ini, menjadi awal pensyariatan wakaf dalam agama Islam. Kebanyakan ulama menyebutkan awal pensyariatan wakaf itu dari cerita Umar bin Khattab tentang tanah di Khaybar ini. Itu ini awal pensyariatan wakaf. Tapi kalau sejarah wakaf itu sendiri,
Monggo niki sing wakaf. Kinten-kinten saya mau tanya yang wakaf. Sejarah pertama wakaf niku sinten? Dan apa yang diwakafkan? Ayo. Sapa wakaf iki? Sejarah awal wakaf itu siapa dan apa yang diwakafkan? Nek awal pensyariatan jelas itu tadi kisahnya Umar bin Khattab. Tapi sejarah awal zaman dulu awal pertama wakaf di dunia dan apa yang diwakafkan itu sinten sing semprang. Sejarah awal pertama wakaf di dunia itu adalah wakafnya Nabi Soleh, yaitu unta. Jenengan mungkin saged baca di Al-Quran kisahnya Nabi Soleh ketika Nabi Soleh diminta oleh kaumnya untuk menunjukkan mukjizatnya. Akhirnya oleh Nabi Soleh oleh Allah diperintahkan Nabi Soleh mengeluarkan unta dari dalam batu. Setelah itu kemudian di dalam Al-Quran disebutkan qala hadhihi naqatun laha silbun wa lakum silbu yaumin ma'lum. Unta ini punya hak untuk minum di tempat minum kamu dan kamu juga punya hak untuk meminum air susu dari susu unta ini. Ya, ini adalah gambaran wakaf pertama yang ada di dunia. Unta yang dikeluarkan oleh Nabi Soleh dari batu, kemudian oleh Nabi Soleh unta ini diperbolehkan masyarakat sekitar itu untuk mengambil manfaat dari unta itu. Itu adalah wakaf, gambaran wakaf pertama yang ada di dunia. Tapi kemudian terus unta itu disembelih, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim. Kemudian unta itu disembelih, mereka menolak atau mereka mendurhakai perintah dari Tuhan mereka. Itu gambaran pertama kali wakaf yang ada di dunia. Tapi kalau pensyariatannya secara Islam itu banyakkan ulama menyebutkan berasal dari hadisnya Umar bin Khattab, kisah Umar bin Khattab tentang wakaf tanah yang ada di Khaybar itu tadi. Itu kisah tentang Umar bin Khattab. Sekarang kita lanjutkan. Di hadis ini tadi disebutkan ketika Nabi itu duduk bersama-sama dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki yang bajunya putih bersih, rambutnya itu hitam pekat klimis bahasa sekarang. Layu alaihi atharu safar, yang tidak terlihat sama sekali bekas dia itu berasal dari perjalanan jauh. Dan tidak ada yang mengenal sama sekali siapa orang itu. Ternyata setelah itu tiba-tiba datang duduk kepada Nabi. Kemudian hadisnya terkenal bertanya apa Islam, apa iman, apa ihsan itu. Monggo dipun teliti, monggo dipun dipahami dengan detail makna dari kalimat ini. Kenapa? Karena hadis itu detail kalimatnya itu juga merupakan mempunyai hikmah yang sangat besar. Detail dari kalimat ini menyebutkan bahwa ada laki-laki yang datang dengan pakaian putih bersih, rambut klimis, tidak terlihat bekas dari perjalanan jauh, datang kepada Nabi untuk bertanya. Itu menunjukkan apa? Itu kan malaikat Jibril ya. Jibril yang kemudian bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Itu menunjukkan bagaimana malaikat Jibril ingin mengajari sahabat Nabi, mengajari umatnya Nabi ketika ingin bertanya kepada seseorang yang alim, seseorang yang mempunyai ilmu, itu harus mempunyai adab, mempunyai tata krama. Jadi seorang pelajar, bahasa sekarang, orang yang mencari ilmu, pelajar yang ingin mendapatkan ilmu, itu harus mempunyai tata krama, karena sudah dicontohkan oleh malaikat Jibril. Tata kramanya apa saja? Paling tidak, kalau ulama sekarang itu sudah menyebutkan
Di dalam kitab Tambihul Muta'alim jenengan Semarang, di sana disebutkan bahwa litalibil ilmi yang bagi idza hadara majlisa ilmin tatahurun kama fa'ala lubsasiya bin nadibatin faqat tahurata tayyibun wasdiyakun jafaqat jamula. Yang pertama litalibil ilmi yang bagi idza hadara majlisal ilmi, bagi talibul ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, yang bagi idza hadara sebaiknya ketika hadir di majelis ilmi. Majelis tatahurun, yang pertama itu tatahurun, memakai bersuci. Tatahurun bersuci harus dalam keadaan suci, baik suci zahir maupun suci batin. Suci zahir itu ya pakaiannya bersih, pakaiannya rapi. Kalau suci batin berarti dalam keadaan berwudu, bersih secara zahir dan bersih secara batin. Tatahurun kama fa'ala. Yang kedua, lubsasiya bin nadifatin, memakai pakaian yang nadif, pakaian yang bersih. Kok enek wong pelajar sinau kelambine nglumprat, kelambine elek, seminggu pisan digawe selikone gaene, selikone gaene gak tahu dicuci. Nah, kalau model ada seperti itu nanti menunjukkan karakter. Model orang seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa peribahasa Jawanya ajining diri saka raga, ajining lati, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Itu sebenarnya peribahasa Jawa itu menunjukkan karakter orangnya. Nek wonge kok nglumpret kelambine elek, gak tau disetrika, gak tau diumbah-umbah, niku kelihatan karakter model orangnya nanti juga seperti itu. Tapi kalau orang klimis, bersih, pakaian bagus terus, itu juga menunjukkan karakter orangnya yang semangat belajar, karakter orang yang semangat untuk mencari ilmu seperti itu. Itu sudah dicontohkan, diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi yang bagi idza hadara majlis ilmi tatahurun kama fa'ala. Yang kedua lubsasiya bin nadifatin faqatahura. Yang ketiga tatayyubun, memakai wangi-wangian. Jangan sampai ketika kita berkumpul di majelis ilmu itu menjadikan kita itu malah menyakiti, malah membuat tidak enak orang-orang di sekeliling kita karena bau kita yang tidak enak, yang membuat orang tidak kerasan. Maka dari itu jenengan kalau memperhatikan dengan detail setiap acara-acara keagamaan atau ibadah massal dalam Islam seperti sholat Id, sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Id, sholat Jumat, atau acara-acara ibadah massal dalam agama Islam, itu pasti sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi. Kenapa? Itu tadi menghindari supaya orang itu tidak tersiksa dengan bau badan orang lain. Jadi hikmahnya mandi ketika sebelum acara-acara massal, ibadah-ibadah massal dalam agama Islam seperti itu hikmahnya. Termasuk sholat tarawih itu juga menurut ulama sebelumnya sunnah mandi. Jadi sebelum tarawih itu sunnah mandi malahan. Termasuk salah satu sunnah mandi itu yaitu sebelum sholat tarawih. Madan. Kembali lagi, itu adalah adabnya seorang pelajar. Tatayyubun wasdiyakun. Yang selanjutnya adalah siwakan, gosok gigi, membersihkan mulut. Itu juga termasuk adab. Adab ketika seseorang ingin belajar mencari ilmu menghadap kepada seorang guru, seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril ini, dengan pakaian putih bersih, rambut klimis, tidak terlihat bekas dari perjalanan jauh, menunjukkan orang itu benar-benar siap untuk mencari ilmu. Selanjutnya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki, padahal hakikatnya malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Jadi
ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki, itu tidak dalam bentuk aslinya malaikat Jibril. Nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas malaikat seperti apa, hakikatnya seperti apa, kita akan bahas selanjutnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kedatangan malaikat Jibril diriwayatkan oleh para ulama, disebutkan kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu wonten sing semula boten berapa kali selama seumur hidupnya Nabi Muhammad, berapa kali malaikat Jibril nanti ketemu. Nate napa niku metui pernah menemui Nabi Muhammad berapa kali? 3 kali Pak. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk, itu ternyata menurut para ulama terjadi sampai 1024 kali. 1024 kali malaikat Jibril itu pernah menemui Nabi Muhammad selama seumur hidupnya. Ketika menemui Nabi Muhammad dalam keadaan dalam bentuk laki-laki yang bersih, yang tidak ada bekas perjalanan jauh seperti itu, maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa bagi seorang pelajar yang ingin mencari ilmu, tata kramanya, adabnya itu disesuaikan, disamakan dengan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, dengan bentuk pakaian bersih, wangi, rapi, dan duduknya pun sama seperti yang disebutkan di situ. Duduknya pun diatur. Jenengan teliti kalimatnya. Duduknya fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Duduknya tidak kok lungguh sakarepe dhewe, gak kalau kemudian duduknya senang dia, tidak. Tapi duduknya jenengan lihat dengkul ketemu dengkul, berarti duduknya pripun niku? Duduknya seperti ini, ngeten. Duduk seperti tahiyat awal. Dengkule murid cedakne ditempleni dengan dengkule Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan adab bahwa seorang ketika ingin mencari ilmu niku madhepe seperti itu dan tata caranya seperti itu. Tawadhu. Tawadhu itu termasuk gambaran dari tawadhu. Itu caranya seseorang ingin mencari ilmu memang seperti itu, dan itu diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengajari umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu adabnya seorang murid. Sekarang adabnya guru. Guru juga harus punya adab. Guru juga punya tata krama ternyata. Gak oleh harpe dhewe aku duwe ilmu karepku ngoten. Seorang guru itu juga harus punya tata krama, punya adab kepada muridnya. Apa adab tata kramanya guru kepada murid? Paling tidak ulama menyebutkan ada 3 hal yang harus dimiliki seorang guru ketika mengajar kepada muridnya. Yang pertama adalah guru itu harus mempunyai sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, bukan kok sombong. Guru harus punya sifat tawadhu. Orang kok kenapa niku karena dia punya ilmu kemudian dia sombong, kowe bocah goblok, kowe bocah ora iso karepmu piye to, malah dilelek. Enggak seperti itu. Guru harus punya sifat tawadhu kepada murid yang diajarkan. Yang kedua, guru harus mempunyai sifat memuliakan murid itu sendiri. Bukan karena dia punya ilmu kemudian semena-mena dengan murid, bukan. Tidak seperti itu. Tapi namanya guru, walaupun dia punya ilmu, dia harus memuliakan murid, memuliakan muridnya. Karena itulah kemudian di dalam kisah jenengan pastinya juga sudah tahu bahwa suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Ummi Maktum yang buta, kemudian Nabi Muhammad melengos, tidak mau memperhatikan dengan saksama, akhirnya ditegur oleh Gusti Allah. Amma yatasaalun surat apa? Surat An-Naba ya? Surat An-Naba apa surat Abasa itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu. Ummi Maktum peh wong iku buta, kemudian bertanya kepada Nabi melengos, ditegur oleh Allah.
Kenapa? Karena nggak punya rasa memuliakan, nggak ada rasa menghormati kepada orang yang bertanya. Itu yang kedua. Adabnya guru kepada murid adalah memuliakan muridnya. Elek-elek murid itu tetap dimuliakan. Yang ketiga, jangan menjawab pertanyaan ketika memang tidak tahu. Aja sok ngerti bahasanya ngoten. Guru akhirnya ditekoni gengsi, kok nek saya nggak jawab kemudian harga diri saya turun. Jangan. Nek gak ngerti ya jangan dijawab. Kenapa? Karena ilmu itu pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, pertanggungjawaban sampai akhirat. Ketika guru ditanya sesuatu, dijawab kok salah, pertanggungjawabannya sampai akhirat. Sehingga ketika memang tidak tahu, jangan menjawab. Itu minimal tiga itu. Tiga itu adabnya seorang guru ketika dia mengajar kepada muridnya. Zaman sekarang itu guru itu hampir kebanyakan zaman sekarang guru itu hanya sebagai transfer ilmu. Padahal hakikat sebenarnya guru itu adalah orang yang mentransfer ilmu dan mentransfer adab, akhlak kepada murid. Cuma sekarang berkurang, hilang. Transfernya hanya transfer ilmu, sehingga kemudian kebanyakan orang itu ketika belajar ya yang penting dapat ilmu, tapi tidak pernah mendapatkan adab, tidak pernah mendapatkan akhlak dari guru. Dan itu ternyata sudah disebutkan oleh Imam Ghazali sejak zaman dahulu, zaman Imam Ghazali hidup tahun 400-an Hijriah. Imam Ghazali dulu pernah menyebutkan sedikit sekali zaman ini orang yang dia itu alim, pintar, tapi bisa menjadi mursyid, orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah. Itu jarang sekali. Itu zamannya Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah mengatakan wisok piti saiki wisan, apalagi zaman sekarang. Jadi zaman sekarang guru itu kebanyakan memang hanya sebagai pentransfer ilmu saja, tapi transfer akhlaknya yang tidak ada. Nah, karena itu monggo kita semuanya sebagai guru, minimal guru untuk anak-anak kita itu monggo ditransfer ilmu dan akhlaknya kepada murid-murid kita, sehingga tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang didapat, tapi juga akhlak. Baik, selanjutnya itu tadi adabnya seorang murid dan seorang guru kepada muridnya. Sekarang dilanjutkan di hadis tadi disebutkan wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Setelah menyandarkan dengkulnya kepada dengkul Nabi, pahanya tangannya malaikat Jibril menempelkan kepada pahanya Nabi, jadi seperti ini. Kita tempel ini kan. Hei Muhammad, maka tiba-tiba langsung bertanya, hei Muhammad, kabarono aku tentang Islam. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, boleh nggak kita menyebut Nabi Muhammad langsung dengan menyebut namanya? Hei Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Buatan paham. Ternyata para ulama menyebutkan haram hukumnya memanggil nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di Al-Quran. Jenengan sekali di surat An-Nur ayat terakhir. La taj'alu du'a ibadikum. Gimana kalimatnya? Janganlah kamu memanggil Muhammad itu seperti panggilanmu kepada orang-orang lain. Sebab turunnya ayat itu karena suatu ketika orang-orang kafir itu memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan hei Muhammad, hei Muhammad itu. Kemudian turun ayat itu, kenapa? Karena kedudukan Nabi Muhammad yang lebih mulia dari orang lain. Maka kemudian kalau memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan ya Rasulullah, ya Abul Qasim, atau panggilan-panggilan lainnya yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Itu tata cara memanggil Nabi Muhammad. Nah, kemudian pertanyaannya Medan,
Lah kok malaikat Jibril malah memanggilnya ya Muhammad langsung. Kalau dilarang oleh Allah, kenapa malaikat Jibril malah memanggilnya ya Muhammad? Nah, kalau itu terus kemudian bagaimana? Jawabannya begini. Para ulama mentafsirkan makna Jibril menyebut ya Muhammad dengan dua tafsiran. Yang pertama, yang dilakukan oleh malaikat Jibril ini kemungkinan turun dilakukan sebelum turunnya ayat pelarangan. Jadi malaikat Jibril mengatakan, "Hei Muhammad," itu sebelum memang dilarang oleh Allah, sebelum turunnya ayat larangan memanggil nama. Yang kedua, mungkin malaikat Jibril menyebut langsung nama Nabi Muhammad itu karena karena pelarangan itu hanya khusus untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk makhluk yang lain. Itu penafsiran ulama kenapa malaikat Jibril langsung memanggilnya ya Muhammad. Padahal kalau jenengan teliti di dalam Al-Quran, Allah sendiri pun tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Jenengan bisa lihat di ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Nabi Muhammad itu selalu menyebutkan Nabi Muhammad dengan sebutan-sebutan yang mengagumkan. Gak ada sebutan yang menyebut langsung dengan nama Nabi Muhammad. Maka itu makna ya Muhammad akhbirni anil Islam, kabari saya, ceritakanlah saya tentang Islam. Islam itu nopo? Kata Islam secara bahasa al-inqiyad, selamatan. Al-inqiyad itu keselamatan, ini secara bahasa. Terus secara istilahnya apa? Secara istilah adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wa jtinabu minasyirki. Yang dinamakan Islam secara istilah itu adalah pasrah kepada Tuhan dengan mentauhidkan, dengan mengesahkan Tuhan, terus kemudian meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kesyirikan. Itu yang dinamakan Islam secara istilah. Nah, di sini disebutkan bahwa Islam yang diceritakan oleh Nabi itu meliputi 5 hal. Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, yang terakhir adalah haji. Pertanyaan saya saat ini, boleh nggak diwolak-walik itu? Sholat, haji, zakat, terus kemudian terakhir syahadat, atau kemudian syahadat dulu baru setelah itu puasa, haji dulu. Diwolak-walik urutannya ini bisa nggak? Nah, ngeten. Kembali lagi dengan tadi yang saya sebutkan, bahwa ternyata detail apa yang diucapkan Nabi itu mempunyai hikmah. Mulai dari yang disebutkan bahwa Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, terakhir adalah haji, itu ternyata ada hikmah dan mempunyai rahasia. Apa? Kenapa rukun Islam atau Islam yang disebutkan oleh Nabi cuma 5? Karena memang seluruh sendi-sendi kehidupan manusia di dunia itu hanya paling tidak meliputi 5 ini. Sendi-sendi ibadah manusia di dunia itu meliputi 5 ini paling tidak. Dan itu berurutan dan tidak dibolak-balik. Pertama syahadat, itu jelas kunci. Seseorang ketika sudah bersyahadat kepada Allah, menyaksikan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan yang namanya Allah, utusannya namanya Muhammad, haram hukumnya untuk dihukumi seperti orang luar Islam. Jika oleh dipateni, nggak boleh dibunuh, hartanya juga terjaga, kehormatannya terjaga. Itu orang ketika sudah bersyahadat. Maka jelas salah ada orang kemudian mengaku Islam kok mateni orang Islam. Jelas salah. Jelas menyalahi rukun Islam dia. Yang pertama syahadat, dan syahadat itu kunci. Syahadat tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Yang kedua, sholat. Kenapa kok nggak sholat dulu baru syahadat? Nggak bisa. Kenapa? Karena kunci dulu baru kemudian masuk ke sholat. Nah, sholat itu adalah
ibadah yang gunanya untuk membersihkan jiwa. Maka kemudian sholat, nek jenengan teliti di Al-Quran, sholat gandengannya sering dengan zakat. Wa aqimu sholat wa atu zakat. Gandengannya sholat seringnya kepada zakat. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai fungsi pembersihan. Sholat itu membersihkan jiwa, zakat membersihkan harta. Dan itu termasuk sendi-sendi kehidupan dalam manusia, dalam ibadah kepada Tuhan. Sholat, zakat, kemudian puasa itu membersihkan raga dari penyakit. Terakhir adalah haji. Haji itu kumpulan dari 4 ini. Haji itu kumpulan dari 4 ibadah atau 4 rukun Islam yang awal. Mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu ada di haji. Sholat itu ibadah badaniyah karena menggunakan gerakan. Puasa, zakat ibadah maliyah karena mengeluarkan harta. Puasa ibadah batiniyah karena menjaga hati. Wong poso kok wong ngempet mangan ngempet ngombe gak akan mendapatkan apa-apa, tapi puasa itu hakikatnya ngempet dari hawa nafsu untuk mendapatkan pahala. Ya, terakhir haji. Haji ini kumpulan dari awal tadi, usaha dan sholat, zakat, puasa. Ibadah yang di depan ini berada di haji. Haji itu juga ibadah badaniyah karena melakukan ritual manasik haji. Yang kedua, haji itu juga ibadah maliyah karena pergi haji harus menggunakan harta. Yang ketiga, haji itu juga ibadah batiniyah karena haji itu juga membersihkan diri. Dalam hadis disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu haji yang seperti apa? Yang disebutkan di dalam Al-Quran, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sing ketika haji tidak melakukan perbuatan dosa, tidak adu, tidak adu domba, tidak melakukan dosa maksiat sama sekali, itu nanti mendapatkan pahala seperti tidak ada balasan kecuali surga. Itu urutannya, hikmahnya seperti itu. Dan hanya 5, tidak lebih, tidak banyak. Pondasi agama Islam cuma 5 ini. Kenapa? Ya karena dengan 5 ini itu sudah lengkap. Sendi-sendi agama, sendi-sendi ibadah manusia itu sudah lengkap dalam diri manusia. Maliyahnya dapat, badaniyahnya dapat, batiniyahnya sudah dapat dengan melakukan 5 ibadah ini. Haji ditaruh terakhir karena ketika seseorang tidak haji, dengan melakukan 4 ini itu sudah mencukupi. Ya, batiniyahnya sudah dapat, maliyahnya sudah dapat, kemudian badaniyahnya sudah dapat. Sehingga haji ditaruh di tempat yang terakhir karena merupakan penyempurna dari semua ibadah yang di awal. Ya. Itu penjelasan pembahasan masalah rukun Islam. Pondasi Islam itu ada 5 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Niku rukun Islam. Itu pembahasan kita untuk pagi hari ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.